Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Saya berharap kalian tetap bersemangat untuk menyimak materi ini. Masih ingatkah kalian dengan orator terbaik kita di zaman dulu? Nah, untuk menjadi orator yang baik, kita perlu menyiapkan isi pidato yang baik pula. Jadi kita akan belajar untuk menyusun teks pidato persuasif. Langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama, pelajari topik. Sangat penting bagi kalian untuk mengetahui informasi sebanyak mungkin terkait topik yang akan kalian sampaikan. Jika kalian belum benar-benar memahami topik tersebut, maka kalian harus bisa melakukan riset dan mencari informasi sebanyak mungkin sebelum mulai menyusun materi atau isi pidato. Untuk mendapatkan informasi, kalian bisa membaca buku-buku yang terkait atau artikel-artikel, bahkan bisa mencari informasi pada sumber-sumber lainnya seperti internet atau yang berorientasi pada opini-opini yang berkaitan dengan topik yang akan kalian susun. Yang kedua, mengetahui tujuan. Sangat penting bagi kalian untuk memahami apa sesungguhnya yang ingin kalian capai dari pidato yang akan disampaikan, sehingga kalian bisa mengarahkan isi pidato tersebut agar sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan dari topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kalian harus mengenali audiensi. Jika audiensi kalian kurang memahami topik, maka kalian perlu menjelaskannya dengan bahasa yang lebih sederhana dan memaparkan lebih banyak latar belakang informasi. Hal ini dilakukan agar ketika kalian menyampaikan isi pidato tersebut dapat dipahami oleh audiensi atau pendengar. Yang keempat, pilih pendekatan persuasif yang tepat. Dengan memilih pendekatan persuasif yang tepat, maka pidato yang kalian sampaikan dapat lebih dipahami oleh pendengar. Pendekatan yang pertama, misalnya pendekatan etos. Pendekatan ini menyasar ketika kalian menyusun pidato kalian sesuai dengan etika atau moral audiensi. Pendekatan yang kedua, patos. Pendekatan ini menjelaskan tentang emosi audiensi. Dan pendekatan yang ketiga, logos. Pendekatan ini menjelaskan tentang logika atau intelektual audiensi atau pendengar. Yang kelima, tentukan pokok argumentasi kalian. Setelah memilih pendekatan yang paling tepat untuk jenis audiensi kalian, mulailah memikirkan pokok-pokok informasi atau pokok-pokok argumentasi yang ingin kalian angkat dalam pidato tersebut. Jumlah pokok-pokok argumentasi sangat bergantung pada durasi pidato kalian. Secara umum menyampaikan 3 atau 4 pokok argumentasi pun sudah cukup. Misalnya dalam kasus daur ulang, 3 pokok argumentasi Anda mengenai daur ulang penting untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam, daur ulang mampu mengurangi jumlah limbah, dan daur ulang adalah opsi yang hemat biaya. Dan yang keenam, mulai menyusun teks dengan memerhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Uraikanlah isi pidatomu mulai dari menyusun pembukaan, isi, dan bagian penutup yang menarik, memuat argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga isi pidatomu akan tersusun dengan baik. Saya berharap kalian bisa memahami langkah-langkah dalam menyusun teks pidato ini dengan baik dan mencobalah untuk menyusun sebuah teks pidato sesuai dengan topik yang ditentukan. Selamat belajar!